Istilahnya PKB yes, Caimin no sebenarnya. Gitu ya. Sama dengan Anies dulu kan, Demokrat yes, Ahy no kan gitu. Problemnya di situ. Bukan untuk memenangkan Jokowi Bukan sebenarnya. Jokowinya. Tapi bagaimana supaya Prabowo tidak terpilih aja. Iya kan? Karena sia-sia dia Asal selama bukan ini Prabowo. sia-sia dia selama ini berjuang untuk hak asasi manusia, tiba-tiba yang terpilih adalah orang yang tercatat dalam sejarah punya kasus pelanggaran HAM gitu. Prabowo kurang santri, Ganjar kurang santri, dengan begitu gimana Pak Azhar? Nah ini tergantung definisi santri kan. Nah, gimana tuh definisinya? Santri simbolik apa santri kualitatif tadi atau substantif? Atau santri yang dimedsoskan gitu. Di medsos kan santri. Jadi Kalau- dibangun opini bahwa dia Ya, santri, dia santri gitu. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu di Wonder Home Podcast edisi politik dan di edisi terbaru ini settingnya nih Pak Azhar sama Pak Ya. Sahidi. Berkemajuan ya. Selalu ada nuansa yang baru gitu. Ya, ini di bulan-bulan dan tahun politik kita ingin bahas beberapa topik gitu ya berkaitan dengan politik dan kali ini insya Allah kita akan ngobrol tentang ini kan lagi hangat-hangatnya 3 capres. Baca pres. Baca pres sudah ada ya, meskipun belum daftaran tapi sudah koalisinya sudah terbentuk lah gitu. Nah, mengingat background kita ini banyak yang disiplin ilmunya, ada studi Islam, ini studi politik gitu. Kita ingin bahas tentang politik santri di 2024 gitu Pak Azhar. Ya, mantap. Sekaligus ini Pak Azhar adalah pakar politik yang disebut sebagai demokrasi religius. Nanti kita juga tanya-tanya soal itu. Oke, ini satu hal kita cermati sekarang. Sebenarnya kalau menurut pengamatan Mas Sahidi, Pak Prof Azhar gitu, konfigurasi politik santri ini ke arah mana kira-kira nanti ini? Kalau kita lihat kan sekarang ini yang kita lihat ya di masing-masing kubu koalisi itu ada santrinya di situ. Meskipun perebutan yang yang mengemuka itu adalah Jawa Timur, NU dan segala macam. Gimana kalau Pak Azhar memandangnya, melihatnya? Ke arah mana santri akan mengarahkan aspirasi politiknya kira-kira? Ya, kalau pandangan saya memang karena kita majority Muslim ya, Muslim santri, saya kira isu santri ini akan terus berjalan ya di negara kita, terutama di momen-momen pilkada, momen-momen pilpres yang paling seru kan. Nah, dan santri yang paling mainstream itu kan dari NU, katakanlah bahasa dulu itu yang tradisionalis, yang satunya kan modernis, ya, Muhammadiyah, mungkin juga HMI dan sebagainya ya. Walaupun di kedua kutub santri itu saya kira sudah mulai banyak pencairan lah, saling berbagi pengalaman baik secara formal maupun informal. Ada konvergensi, percampuran, overlapping gitu ya. Nah, mungkin ini akan terus. Nah, kalau saya pribadi berharap, karena memang real politiknya kan majority tadi santri kita, mungkin 200-an juta lah kira-kira. Nah, kita berharap mereka tidak hanya, kalau dulu kan ada istilah hanya pendorong mobil mogok gitu ya. Nah, kita berharap ke depan itu partisipasi kaum santri ini lebih kualitatif, semakin kualitatif lah. Jadi tidak sekedar lumbung suara begitu kan. Setelah itu ditinggalkan. Ditinggalkan gitu.
gitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi peran kualitatifnya mestinya ditingkatkan. lebih ditingkatkan lagi atau gitu ya. Demokrasi religiusnya tadi. Oke, kalau itu yang saya kira. Gitu ya, peran kualitatifnya itu harus di. Ini masih jarang ya. disinggung di YouTube kayaknya. Gitu ya. Nah, kalau tahun 80-an itu kan ada katakan kalau secara partai kan cuma tiga saja kan, PDI, Golkar sama P3, santri yang mewakili santri atau yang mengklaim dirinya perwakilan santri itu adalah P3 kan pada saat itu. Terus kemudian karena perang ayat dan segala macam itu sampai muncul ada gium dari Nurholis Majid itu kan? Iya, Islam yes. Islam yes, politik Islam, partai Islam ya. Partai Islam no. Partai Islam no. Kalau Mas Aidi melihat itu masih relevan nggak? Ya, saya melihat bahwa apa yang dikritik oleh Nurholis Majid tahun 70-an 80-an itu ya terbukti hari ini gitu. Dalam artian dari setiap ajang untuk kontestasi politik itu kan agama selalu menjadi alat politik ya, dipolitisasi gitu. Jadi agama kan seharusnya bukan sebagai alat politik tapi guidance kita di dalam berpolitik. Jadi nilai-nilai agama itu hadir di sana, misalnya ya kejujuran, keadilan, kemanusiaan itu kan. Dan saya kira Buya juga dalam beberapa kali Buya Sapi Ma'arif kan itu juga yang ingin disampaikan sebenarnya. Bukan persoalan figurnya tetapi pada aspek nilainya itu. Nah, ya kita melihat kan Pilpres 2014-19 itu kan politisasi agama kan sangat kuat. Masyarakat terbelah itu ya karena agama menjadi kendaraan politik. Jadi agama itu seharusnya kan bukan sebagai alat ya, tetapi dia sumber nilai di dalam perilaku politik kita. Nah, misalnya ya detik-detik terakhir misalnya 2019 Pak Jokowi koalisinya tiba-tiba menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin itu saya kira kan tentu pertimbangannya adalah ya santri tadi kan. Jadi, nah saya kira Pilpres 2024 akan kembali kalkulasi suara santri itu akan tetap diperhitungkan dan saya kira sampai saat ini kedua capres itu belum menentukan siapa cawapresnya karena masih menimbang itu. Saya kira itu ya. Nah, artinya gini dong. Kalau saya mencoba memahami psikologi partai politik ya. Oke, Islam sebagai guidance, nilai dan segala macam, tapi itu nggak laku dijual. Itu nggak bisa mengumpulkan emosi gathering bahwa ini loh kami paling representatif golongan santri gitu misalnya. Harus pakai simbol, pakai identitas, pakai misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin ketua MUI, apa itu namanya ketua Rais Am NU. Kan jelas itu simbol gitu, bukan hanya guidance gitu. Itu yang laku. Atau misalnya isu-isu keagamaan di Pilgub Jakarta gitu. Ayat mayat tuh. Gimana Pak Azhar kalau lihat ya? Memang seperti yang dibilang Pak Said itu ada benarnya ya. Tadi kan saya sebut peran kualitatif itu sebenarnya bukan hanya sekedar menang, tidak hanya peran kuantitatif itu yang disinggung Pak Sahidi, asal menang gitu kan. Memang semua partai harus menang kan gitu. Tapi dari kemenangan yang kuantitatif ke kemenangan kualitatif. Nah, di sini sebenarnya figur-figur santri itu menurut saya yang paling berperan sebenarnya. Jadi misalnya kemarin kita flashback sedikit ya, walaupun masih tinggal sedikit lagi. Peran Kiai Ma'ruf itu kan dia dikenal sebagai pelopor ekonomi syariah.
Oke. Nah, itu yang harus kita evaluasi selama 5 tahun terakhir, sudah sejauh mana itu pengembangan ekonomi syariah, apalagi di kalangan NU kan banyak di desa-desa. Tapi syariah di sini tidak dalam arti sempit ya, perbankan aja tidak, tapi dalam arti luas ekonomi syariah. Ya. Ekosistem ekonomi syariah secara luas gitu ya. Kulturnya begitu ya, yang bisa meningkatkan derajat warga santri di desa. Itu yang harus dievaluasi. Nah, saya kira itu tadi. Tapi kira-kira simbolik tetap perlu ya, tapi jangan hanya kuantitatif itu loh. Jangan berhenti di situ ya. Ini mobil mogok lagi kan. Jadi ini kita otokritik juga santrinya kan. Oke. Justru kan mestinya dimanfaatkan itu. Simbolik tapi diisi terus kontribusinya tadi. Tapi kira-kira nilai tadi kan. Oke, selain nilai, kira-kira waktu misalnya Kiai Ma'ruf Amin dijadikan wapres waktu itu, atau sekarang yang ditimbang-timbang itu misalnya Mahfud, di kubu Ganjar kan Mahfud atau Sandi Uno gitu. Sandiaga Uno. Atau terus kemudian di kubu siapa itu namanya? Anies. Prabowo, Yeni Wahid, entah nanti jadi cawapresnya atau jadi ketua tim pemenangannya gitu. Kalau di Anies kan jelas Muhaimin. Dia butuh Muhaimin gitu untuk mengambilnya gitu. Ya itu yang simbolik permukaan. Yang tadi. simbolik permukaan. Nah, kita jadi berharap pertimbangan awalnya kan memang simbolik itu kan ya. Iya. Itu kan istilahnya entry point aja kan, pintu point, masuk. Nah, sekarang ke depan ini masa istiqomah di situ terus. Istiqomah dalam tanda kutip ya. Enggak berkemajuan, enggak maju-maju. Nah, 5 tahun ke depan gimana ini? Temanya nih meningkatkan kualitas peran santri kan itu. Nah, itu Pak Sahidi yang ahlinya nih. Dalam berbagai aspek. Dalam berbagai aspek ya. Jadi lebih kualitatif. Meskipun misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin dilihat sebagai simbol misalnya 212, terus kemudian ketua NU, ketua MUI, dan segala macamnya. Tapi harusnya perannya bukan hanya sekedar simbolik gitu, meredam kaum yang oposisi gitu, tapi juga peran kualitatifnya gitu kalau menurut Pak Azhar ya. Ya misalnya orang kan banyak membandingkan ketika Yusuf Kala menjadi wapres Jokowi. Yang dia kan punya peran yang cukup besar ya. Sebenarnya adalah Yusuf Kala efek itu saya kira gitu. Jadi kelihatan gitu peran-peran Yusuf Kala dalam berbagai kebijakan itu, dan saya kira pada era SBY juga sama kan sebenarnya. Perannya dia cukup dominan, tidak hanya seremoni, tidak hanya memberikan sambutan, membuka dan menutup acara, tidak, tetapi dia dalam hal policy kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu Yusuf Kala kelihatan dia punya peran yang cukup besar. Nah, mohon maaf kalau kita lihat ini kan pada duet Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan ya seolah-olah banyak mengatakan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan hanya diambil sebagai apa ya, simbol tadi, simbol aja untuk getting voter aja kan sebenarnya. Tapi enggak ya, kayak misalnya apa ekonomi syariah kan enggak terlalu dominan dalam kebijakan-kebijakan, enggak jadi mainstream perbincangan kebijakan publiknya gitu ya. Tidak mampu menjadi diskurs yang dominan itu di dalam kancah politik Indonesia. Saya kira tidak menjadi wacana yang dominan ya, saya kira gitu. Ya, misalnya dulu kan almarhum Gus Dur punya ide bagus itu tentang Kopontren itu ya. Yang Kopontren, koperasi pesantren. Nah, itu kan sebenarnya ide bagus itu. Kan terus kita kan lemah di situ santrinya soal wirausaha. Itu harus dievaluasi nih kiai kita. Itu zaman Orde Baru kayaknya sudah ada itu juga. Saya soalnya pernah menghadiri sebuah peluncuran Kopontren itu di daerah Banyuwangi. Waktu itu yang datang Menteri Koperasi sama Menteri siapa gitu ke sana. Itu sudah mulai itu. Tapi ya saya nggak tahu faktor apa itu nggak berjalan. Sekarang dengan Gus Yahya yang fikih peradaban itu, fikul hadoroh itu kan bagus sebenarnya. Nah, cuma itu kan masih wilayah society ya,
wilayah tentu civil society iya, ya. butuh dukungan yang struktural supaya lebih mengikat dan lebih meluas nanti bagaimana aturannya, undang-undangnya dan sebagainya. Walaupun yang civil society jalan terus. Oke. Tapi gini, Pertemukannya itu. ada semacam apa ya? Ada semacam keinginan nostalgia gitu. Kalau dulu kan di zaman Orde Lama ada pernah Kongres Umat Islam gitu ya. Iya. Terus kemudian bikin satu partai politik santri bersama, Islam bersama yang disebut sebagai Masyumi pada saat itu gitu. Apakah kalau menurut Pak Azhar atau Mas Sahidi, apakah sebenarnya perlu santri itu diwadahi dalam satu partai politik besar begitu? Atau ya sudah biarkan saja tersebar ke mana-mana, ke berbagai macam aliran kalau politik saya, gitu. Karena apa ya? Saya kurang setuju kalau konteks sekarang dan ke depan ya kita membuat satu partai umat besar. Nanti mungkin Pak Sahidi boleh juga dia setuju kan. Karena begini, kita kan tema besarnya ini demokrasi religiusnya ini ya. Oke, masuk. Tema besarnya kan bagaimana lebih memperkuat kualitas integrasi kebangsaan antara keagamaan lah lebih luas ya, termasuk yang di luar Islam, keagamaan dan nation state. Keagamaan dan nation state. Atau between how to integrate between ummah and the citizenship. Nah, ini problem dunia Islam kan, terutama di Indonesia. Jadi kalau kita buat satu tempat khusus santri itu, menurut saya malah nyempal lagi nanti. Kan kita sebenarnya sudah banyak itu kantong-kantong santri. Nah, ketika masuk ke struktur kenegaraan, berdiaspora lah di sana. Nah, di sini perlu edukasi politisi yang betul-betul kualitatif, jangan hanya simbolik tadi. Dan itu nanti dia bisa melahirkan kebijakan. Syukur nanti jadi kepala negara. Kan dulu ada Gus Dur ya, sudah bagus itu. Kalau mau dijadikan contoh ya. Meskipun by accident kalau by accident ya itu. Yang politik itu selalu injury time soalnya. Nah, ke depan itu yang penting menurut saya, kita punya lembaga-lembaga institusi kesantrian dalam tanda kutip yang mempersiapkan itu. Ya seperti DUMB yang sudah unggul itu yang S3 politik Islam. Gitu. Walaupun mahasiswa kadang malas-malasan juga kan. Nah, ini perlu idealisme tinggi. Itu yang saya kira perlu dipersiapkan ke depan. Sehingga nanti dia tampil itu tidak simbolik. Enggak simbolik aja, tapi betul-betul substantif. Jadi nggak perlu diwadahi dalam satu kerangkeng ya. Sudah biarkan menyebar. Kalau Mas Yahidi mau mewadahi, monggo Mas Yahidi. Ya, tidak ada jaminan juga kalau misalnya dibuatkan partai khusus untuk saya itu dalam perjalanannya tidak terpecah belah, itu tidak ada jaminan juga menurut saya. Karena faktanya dalam kultur politik kita di Indonesia itu kan mental para elit-elit parpol itu kan kalau mereka kalah ya pasti buat partai gitu ya kan? Dan dia kan pasti banyak ya, Prabowo kan dulu dari Golkar, Surya Paloh dari sesama nasionalis ya, sama pecah juga. Pecah. Ya Surya Paloh mendirikan Nasdem ya karena dia kalah dari Abu Rizal Bakri kan. Gitu. Kan gitu. Dulu ya Wiranto mendirikan Hanura karena padahal dulu kan dia kader Golkar gitu. Dia dulu capres dari Golkar, saya kira mengalahkan Akbar Tanjung. Jadi dengan itu menurut saya tidak ada jaminan juga bahwa itu akan langgeng gitu. Jadi jaminan yang langgeng ya. Nah, yang penting menurut saya adalah figur dari kaum santri ini yang muncul yang bisa mempertemukan titik temu dari kualitatif dan kuantitatif itu, saya kira gitu. Jadi punya figur yang berkualitas, yang kompeten itu, dan dia ya memang secara elektabilitas itu juga mumpuni. Gitu. Persoalannya kan saat ini kita
kita krisis mana misalnya ya, partai-partai Islam kan banyak saya kira, PKS, tapi kan dia tidak punya figur yang bisa dijual gitu. Dan tidak ngerti TikTok kan. Ya. TikTok dan taktik. TikTok dan taktik. Ya. Taktik ada Iya. tapi TikToknya kurang. Ada yang TikToknya bagus, tidak terlalu taktis. Iya. Iya, jadi susah menurut saya. Ya P3 ya partai politik Islam yang sudah lama, tapi kan yang kita lihat kan semakin hari semakin tergerus dan semakin tidak punya power saya kira gitu. Jadi ya PKS tidak punya figur yang bisa. Ya PKB untunglah saya kira punya Muhaimin meskipun hanya pada level cawapres kan saya kira. Karena saya tahu Muhaimin juga sadar diri tidak akan menargetkan capres karena dari segi elektabilitasnya kan rendah gitu. Jadi nah cawapres mungkin memungkinkan. Jadi pada level itu gitu. Jadi karena kan menurut saya sejak 2014 itu kan ada perubahan kultur berdemokrasi di Indonesia. Ya kalau sebelumnya kan kalau mau nyapres harus ketua parpol kan. Iya. Nah Pak Jokowi kan yang memulai itu, membuka keran itu saya kira. Sehingga kita sudah sama kayak Amerika kan. Jadi capres itu kan tidak harus. Meski pada awalnya saya kira kan tidak mudah ya. Misalnya Pak Jokowi dianggap sebagai petugas partai. Artinya kan presiden itu masih berada di bawah bayang-bayang ketua parpol kan. Meski dalam perjalanannya kan berhasil mengimbangi saya kira, mengembalikan otoritas itu, ya kan? Agak balelo sekarang. Iya, agak balelo kan sekarang. Katanya mau gitu nggak Pak Azhar? Kan jadi ketua PDI kayak. Iya. Ya, So jangan-jangan ketua Gerindra bukan PDI. Itu nanti di bagian akhir bisa. Iya. Mungkin saya ingin melanjutkan. Dulu kan kita punya sosok Prof. Yusril Iza Mahendra, Orde Baru itu ya. Dia bisa masuk ke istana ya karena kemampuan kualitatifnya, paling tidak menyiapkan pidato Soeharto, presiden ya. Wah, luar biasa itu ya. Dan dia juga Nasir muda saat itu Nasir muda. Dulu kita ada Pak Nasir dulu ya. Banyaklah tokoh-tokoh. Nah, itu yang harus kita kembalikan itu. Nah, sekarang ada Pak Mahfud misalnya, itu kan sangat kualitatif. Nah, cuma TikToknya yang kurang. Yusril apalagi kan gitu. Nggak apa-apa otokritik ya. Dia lemah kuantitatifnya. Nah, kalau dari perbincangan tadi itu ngerucutnya gini, kalau klaim sebagian justru sekarang klaim bahwa politik representasi santri itu adalah Muhaimin jadi cawapres sebagai representasi santri tradisionalis, Anies sebagai representasi kalangan modernis, itu sudah kumpul di situ. Ini kayaknya mengarah ini ya. Kalau gitu gimana Pak Azhar? Boleh nggak dikatakan ini adalah itu? Ya bisa. Tradisionalis modernis bersatu bisa, tuh. Gitu. Kan Anies itu HMI gitu ya. Dan Universitas Paramadina istilahnya kalau Cak Nur itu filosof gitu, Anies ini kira-kira yang melendingkannya ya. Tapi itu sekilas, secara substantif perlu kita evaluasi juga gitu ya. Si Cak Imin PMII. Nah itu sekarang ada euforia seperti itu. TikToknya juga lumayan kan gitu. Yes. Kenapa ini digitalisasi ya zaman digital. Nah, tetapi sebenarnya ada tadi Mbak Yeni, tapi kayaknya kurang berakar katanya. Karena dia nggak punya struktur politik kan. Secara yang bisa kalkulatif jelas. Itu sama dengan Mahfud versus Kiai Ma'ruf dulu kan, waktu 2019 injury time itu kan. Karena secara struktural lebih itu. Dan Cak Imin juga saya kira mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah lah sedikit ya. Faktor PKB-nya itu. Faktor PKB. Nah, makanya kayak Pak Prabowo ini juga dia ingin sebenarnya dia kan ingin ke Cak Imin gitu ya. PKB-nya gitu. Istilahnya PKB yes, Cak Imin no sebenarnya. Gitu ya. Sama dengan Anies dulu kan. Demokrat yes, Ahy no kan gitu. Problemnya di situ. Berarti kan ada something yang kurang itu di
Caimin dan Ahy. Walaupun secara struktural partai mereka sudah lumayan. Mereka sudah lumayan. Oke. Jadi kan kalau ya arahnya kan memang klaim partai ini kan ya tradisionalis modernis jadi satu, kita adalah representasi santri. Tapi apa benar? Apakah misalnya kemudian Prabowo kurang santri, Ganjar kurang santri dengan begitu? Gimana Mas Azhar? Nah, ini tergantung definisi santri kan. Nah, gimana tuh definisinya? Santri simbolik apa santri kualitatif tadi, atau substantif? Atau santri yang dimetsoskan gitu. Dimetsoskan santri. Jadi Kalau dibangun opini bahwa dia Iya, santri, dia santri, gitu. ya itu Apakah tadi. dia kesantriannya mengakar apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh itu ya jelas, misalnya kalau Anies kan ya dia background kesantriannya kan kuat ya, saya kira. Dia juga HMI. Kemudian Muhaimin Iskandar dia PMI, dia NU, jelas. Jadi menurut saya ini pertama kali menurut saya duet itu capres cawapres itu ya hanya perbedaannya adalah dia dari kalangan santri yang tradisionalis, ada yang modernis. Kalau sebelumnya kan ya misalnya ya Jokowi dengan Ki Haji Ma'ruf Amin kan ya ada yang nasionalis, ada yang santri. Nah ini kan saya kira pertama kali mampu tidak misalnya kekuatan ya kualitas dan kuantitas itu dipadukan di sana. Meski menurut saya ya ada peluang gitu. Karena kalau 2014 itu Jokowi itu kan menurut pembacaan saya kan banyak relawan sebenarnya yang itu bergerak di luar koordinasi tim pemenangan resmi. Partai. Misalnya orang-orang aktivis hak asasi manusia itu kan bergerak untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk memenangkan Jokowi sebenarnya. Bukan Jokowinya. Tapi bagaimana supaya Prabowo tidak terpilih aja. Iya kan? Karena sia-sia dia sia-sia dia selama ini berjuang untuk hak asasi manusia, tiba-tiba yang terpilih adalah orang yang tercatat dalam sejarah punya kasus pelanggaran HAM gitu. Nah, saya kira kan begitu. Nah, sama menurut saya ya misalnya ada 3 kekuatan organisasi, saya kira mau tidak mau pasti akan bergerak. Langsung atau tidak langsung saya kira itu akan bergerak, dan itu menurut saya di luar koordinasi tim pemenangan itu. Maksudnya organisasi apa tuh? Ya misalnya kan ya misalnya Anies kan dari HMI, pasti kader-kader HMI pasti akan banyak bergerak ya, dan dia tidak butuh misalnya kayak Ahy kan harus jadi cawapres, kan tidak perlu itu dia, yang penting kan figur dia muncul. PM11 pasti bergerak juga mau tidak mau kan. Meski mungkin secara tidak ada secara langsung dengan partai politik ya interaksinya, tapi saya kira akan relawan dia itu. PM11 pasti akan bergerak karena pertama kali mereka misalnya punya figur yang dari mereka yang itu menjadi kandidat RI ada di kartu suara gitu lah ya. Dan ya misalnya kami juga menurut saya pasti akan banyak bergerak juga kan, misalnya karena PKS juga tetap bergabung pada koalisi ini. Jadi ini saya kira kesempatan, dan dari segi kualitas saya kira ya tidak kalah lah mereka dari kalau kita sandingkan Anies dengan Ganjar dan Prabowo, saya kira dari segi kemampuan komunikasi politik, kemudian performance dan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara global, saya kira secara tidak kalah mereka, malah mungkin unggul dia dalam aspek itu kan, saya kira gitu. Saya kira begitu kalau saya membacanya. Oke, kalau kita kan tadi ngobrolnya tentang santri itu identik dengan konstituen NU, terus kemudian Muhammadiyah gimana? Iya, itu gimana tuh Pak Azhar? Kalau Muhammadiyah kan kader-kader Muhammadiyah yang berpolitik gitu. Sekarang kan banyak, kalau let's say Rafiq, Raja Juli, macam-macam lah ya gitu. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo juga. Malah nggak kelihatan tuh di kubu Anies tuh. Kalau kita sambung dikit tadi yang NU, sebenarnya
NU juga kan variannya juga banyak ya. Banyak ya, nggak tunggal gitu Nggak ya. tunggal. Ya seperti saya katakan tadi ada kesan ya PKB yes, Caimin no gitu kan. Kalau kita lihat survei ya, walaupun banyak nggak percaya sama survei ya, survei itu kan hukumnya baru dipercaya kalau mengunggulkan jagoan kita kan. Tapi itu kan sudah paling tiga udah agak kredibel lah. Ya, Sudah survei dipakai stasiun TV kan mereka juga nggak sembarangan. SMRC, LSI dan Litbang Kompas. Gimana tuh Jadi, hasil survei? Misalnya untuk Anies ya dari Muhammadiyah itu survei terakhir pemilihnya 45,2. 45,2 orang Muhammadiyah cenderung ke Anies. Berarti kan 50 plus 1 tidak ke Anies misalnya kan. Mungkin pecah ke atau Prabowo masih atau Ganjar. undecided juga. Bisa atau istilahnya menunggu itu ya. Menunggu debat. Kalau yang ke Prabowo sama Ganjar ada persentasenya nggak di survei itu? Kalau yang Muhammadiyah saya belum baca ya. Tapi kalau yang NU justru majoritinya pecah ke Prabowo dan Ganjar. Ganjar ya. Iya. Kalau dari segi figur ya, nah kita nggak tahu nanti pasangannya. Istilah saya mungkin kalau ada gempa PKB bisa bikin gempa politik lalu orang NU tiba-tiba PKB jadi gula gitu kan, semut-semut NU. Bikin istighosah di mana-mana gitu mesti untuk menimbulkan. Karena kalau tadi kan santri simbolik. Misalnya Ganjar itu kan sudah lama dia berselawat ria kan, terutama di Jateng itu memang ada program selawatan ya. Saya nggak tahu itu by design atau memang itu hanya akomodasi realitas NU di Jateng ya. Ya sama Habib Syekh gitu ya. Kalau Pak Prabowo mungkin pendekatannya karena dia sudah agak senior, banyak kenal dengan Habib misalnya ya, atau karena dia tentara gitu yang dulu kan dianggap dia tentara hijau lah dalam tanda kutip ya. Waktu itu. Nah sekarang apa hijau atau semakin hijau atau 2018 hijau banget. Hijau banget. Hijau. Dianggap apa Imam Mahdinya. Imam Mahdinya. Sekarang ini. Sekarang Imam Mahdinya pindah ke Anies. Sekarang pindah ke Anies. Nah itu nanti kita kritisi juga tuh politicizing Islam tadi ya. Tapi perlu nggak sih capres-capres itu apa itu namanya? Mencari entah justifikasi. Kalau Anies sama Muhaimin kan tadi disebutkan memang rootnya sejak mahasiswa dia santri lah gitu. Perlu nggak sih kalau misalnya orang seperti Ganjar harus nongol di tayangan azan. Agar bisa mendapatkan image religius gitu. Terus kemudian sebelum Pak Saidi saya punya ide begini. Kan ada kebetulan dalam disertasi saya itu yang etika Arkon itu ya. Nah Arkon itu mengkritisi politicizing Islam. Politicizing Islam. Jadi misalnya dulu kata Arkon flashback khazanah klasik ada al-mutawakil gitu ya. Khalifah atau itu sebenarnya simbolik aja kata si sesama khalifah juga kadang-kadang saling perang juga gitu. Nah saya punya ide begini. Ada 3 level politicizing ini ya. Mungkin ini post demokrasi religius pidato kemarin. Nah, yang paling ringan itu, yang paling soft politicizingnya misalnya Amin. Nah, itu kan sekarang muncul ya. Nah, itu politicizing juga tapi agak soft lah gitu. Ini apa itu namanya? Dosisnya masih ringan gitu ya. Bagi saya itu oke lah. Tapi kalau sudah tayangan azan, ini sudah middle ini, udah mulai berat ini. Ya, walaupun semuanya bisa ya. Nah, yang paling berat itu ya tadi, yang hard politicizing itu ya, hard and hot politicizing. Misalnya Imam Mahdi, kalau nggak milih Anies itu Dajjal lah. Kalau yang bid'ah tadi itu mungkin middle lah tadi. Kan ada. Kalau dulu kan kalau nggak milih Prabowo. Iya, neraka, derajat segala macam itu hotline nggak disolati. Gitu, ya. Sebenarnya kan yang politicizing itu, misalnya saya capres Jawa,
Pilih saya, jangan pilih yang non Jawa, itu yang keras itu ya. Atau saya Muslim atau saya Kristen, jangan pilih yang. Tapi narasi itu kan nggak muncul ya sekarang. Yang so far nggak. Secara di ruang publik mungkin sudah. Mungkin karena isu politik identitas itu terus dibombardir ya untuk imbangi. Makanya saya katakan tadi, kita yang santri itu ya harus berfastabiqul khairat, meningkatkan kualitas itu supaya nanti jangan sampai pesantren itu hanya simbolik dan itu dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau kualitasnya itu dalam bentuk apa, Pak, yang bisa ditangkap oleh orang? Oh, ini menunjukkan kualitas orang politik seorang santri, bukan hanya identitas atau simbolnya gitu. Nah, kalau pakai istilah demokrasi religius, kita beragama itu tidak hanya misalnya tekstual wahyu tadi yang disinggung Pak Saidi, tapi keseimbangan balance antara pemahaman teks keagamaan dengan kualitas rasionalitas kita. Atau kalau bahasa Al-Jabiri antara bayani dan burhaninya. Nah, seperti tadi Yusril, dia mungkin secara bayani PBB, kader Pak Nasir juga, mungkin ponakan Mas Sumilah begitu. Tapi secara rasionalitas dia mumpuni di bidang kenegaraan. Sama dengan Pak Mahfud sekarang kan. Nah, jadi itu yang dia bisa muncul menjadi santri. Jadi orang melihat Pak Yusril Mahfud itu bukan lagi kesantrian keislaman secara eksklusif, tapi memang dia pakar tata negara. Pakar di bidangnya gitu ya. Pak Mahfud bidang keamanan, gitu. Mungkin data intelijennya banyak dari dia. Pak Saidi punya. Iya, perlu nggak kira-kira orang? Ya tadi kan kalau Prabowo merasa perlu dengan azan itu. Kalau dulu kan dulu tahun 2018 bukan, sekarang belum tampak. Prabowo kan mendekati kaum ulama, ijtima ulama. Karena baju hijau tadi. Karena baju hijau tadi itu dulu merasa perlu beliaunya. Tapi sekarang kayak dia perlu kartu itu lagi nggak gitu? Pak Saidi yang ahlinya. Iya, saya kira kalau sekarang kan kalau kita melihatnya dia belum memakai kartu itu ya rupanya, karena kan belum kampanye. Kalau belum masa kampanye. Kalau kartu itu dipakai untuk melawan Anies misalnya kan susah karena secara grassroots-nya kan akarnya kan Anies jauh lebih santri, saya kira jauh lebih santri dari background keluarga dan seterusnya, organisasi ya pasti jauh lebih santri Anies. Kalau dulu kan dia head to head dengan Jokowi, dia pakai kartu itu kan misalnya, sehingga itu cukup efektif untuk mendulang suara misalnya. Ya meski di detik-detik terakhir kan ya dulu 2019 Pak Jokowi umroh, tiba-tiba dia dikasih kesempatan emas untuk mencium Hajarul Aswad, itu buyar kan semua kampanye anti Islam kan. Ya kan kira-kira begitu dulu. Dan masuk ke dalam Ka'bah lagi. Iya, masuk itu kan luar biasa. Jadi habis uang triliunan untuk kampanye, tiba-tiba Jokowi hanya modal umroh aja, selesai semua itu ya. Bomnya kan. Iya kan? Itu tadi bom politik itu kayak politik. Kan buyar semuanya. Nah, itu simbol, kekuatan simbol itu di situ juga. Nah, Anies saya kira susah diserang dalam sisi itu agak susah. Karena dia ya misalnya meski dia kan dulu dia takmir masjid, dia dulu dia takmir di Masjid Syuhada kan di sini. Artinya kan kesantriannya itu sahih lah saya kira. Otentik kan. Jadi disuruh jadi imam saya kira dia bisa gitu kan. Suruh doa, suruh tahlil, suruh khotib gitu. Tapi kalau ziarah kuburan baru belajar. Apalagi punya tradisi. Apalagi dia berpasangan dengan Caimin ya, saya kira terah NU-nya kan kuat sekali saya kira gitu. Jadi kartu itu saya kira tidak akan efektif untuk dipakai lagi sama Pak Prabowo. Makanya kan kalau kita baca hari ini kan Pak Prabowo kan cenderung bagaimana merebut, ya makanya kan kemarin ada ini merebut suara relawan Jokowi itu kan antara Udah Troya. Iya, jadi Ganjar dengan Prabowo kan memperebutkan suara dari pemilih Jokowi itu, simpatisan Jokowi itu. Makanya di mana-mana ada, ya kita sering ada baliho Prabowo berpasangan dengan siapa?
anaknya Jokowi itu kan si Kaisang. Gibran ya, Gibran itu kan mencoba kartu itu yang akan dipakai kayak. Kalau dulu kan dia nggak pakai itu, saya kira gitu. Jadi kalau saya membacanya terakhir mungkin ya dengan azan di ketika tampil pada saat azan itu ya itulah jelas saya kira politisasi agama yang menurut saya secara etik tidak seharusnya sampai sepulgar itu caranya mempolitisasi agama gitu. Jadi ya itu tadi middle politicizing. Terlalu vulgar menurut saya di dalam mempolitisasi agama. Jadi itulah mungkin ada benarnya juga Nurholis Majid itu ya. Islam yes itu. Jadi ranah agama dan ranah politik itu jangan dicampur adukkan gitu, karena agama berada pada posisi abu-abu nantinya. Ini agama atau politik, ini seruan azan atau seruan untuk memilih gitu. Ya kan kira-kira begitu kan? Ini seruan azan atau seruan untuk memilih. Munculnya juga menjelang pilpres kecuali sudah lama. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi muncul mungkin itu akan lebih bagus karena dia sudah tidak punya political interest lagi. Itu justru lebih bagus. Menunjukkan bahwa pemimpin kita santri gitu. Dia negarawan. Dia negarawan. Justru itu. Tapi ini kan persoalannya. Atau kalau memang mau ya tiga-tiganya aja sekalian. Jadi menurut saya itu nampak sekali di sana dan itu etika politik tidak seharusnya begitu menurut saya. Saya kira itu. Gitu ya. Jadi santri itu memang oke lah, cair saja gitu Pak Azhar ya, nggak di satu jangan blok terlalu simbolik gitu. Dan juga bisa katakan bisa menetralisir juga. Misalnya ada tendensi yang sangat ekstrim. Kalau santri di masing-masing kotak dan koalisi gitu, ya paling nggak bisa ngerem lah gitu, menengahi. Bisa ngasih menengahi gitu ya. Itu yang kita harapkan ke depan. Oke. Nah, dengan konstelasi kayak gini nih Pak Azhar, apakah Indonesia itu masuk dalam kategori apa yang disebut Pak Azhar sebagai demokrasi religius itu? Oh belum ya. Gimana? Standarnya ideal sekali berarti itu. Iya, kita baru sedang menuju lah. Artinya tadi kan saya sebut di awal, selain keseimbangan rasionalitas dan pemahaman tekstual kan, yang kedua integrasi konsep ummah dan citizenship itu kan kita tekstual, tapi sudah tekstual, terus kemudian ummah citizenship. Iya. Sebenarnya dulu founding father kita yang santri kan sebenarnya sudah misalnya menghapus 7 kata itu kan sudah luar biasa itu ya. Kalau soal citizenship kan ada misalnya di kalangan NU ada dulu tuh mempersepsi Soekarno sebagai wali amri ad-daruri Syauka, Muhammadiyah, ada Darul Ahdi wa Syahadah, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah gitu. Secara konseptual sudah warisannya udah bagus. Sekarang bagaimana aplikasinya kan? Oke. Mengedukasi politisi santri itu. Jadi training di pondok, di HMI, di PMI harus diarahkan ke sana. Jadi tidak eksklusif ummah lagi, tapi ummahnya ummah Indonesia wa ummah insaniyah gitu. Jadi kalau udah bicara ummah ya built-in sudah citizenship di dalamnya. Citizenship kan? Ya. Kalau di Madinah, di piagam Madinahnya zaman Rasulullah itu kan disebut sebagai ummah itu bukan hanya ummah Islam. Ummah Islam. Iya, benar. Ada ummah Yahudi di situ, ada politeis di situ, juga disebut sebagai ummah wahidah itu. Secara konstitusional kan kita juga sebenarnya udah lumayan bagus basicnya kan. Yang rame itu isu PKI atau apa. Saya malah guyon atau kalau diseriuskan terserah boleh. Kalau bisa ormas PKI itu dihidupkan lagi, terus HTI-FPI hidup lagi gitu ya. Daripada dia underground movement gitu kan, mendingan terbuka. Di Turki ada kok partai komunis. Ini podcastnya aman ini ya masih Pak ya. Ini aman saja. Guyon atau serius? Serius nggak apa-apa Pak? Ya, pertama guyon dulu. Nanti tergantung yang nangkap kan. Jadi terbuka. Sehingga jelas ini
komunis, oh ini khilafah, wah, terbuka. Tapi kan kita udah punya dalam konstitusi kan tidak ada apa ya, semua warga negara kan punya hak yang sama. Yang dilarang itu kan violennya. Nah, kalau Anda mau hidupkan PKI ya jangan lagi violent seperti dalam sejarah ya, walaupun debatable. Tapi betul-betul misalnya sosialismenya, betul-betul humanity-nya, keadilannya, kesetaraannya, humanitariannya gitu ya. Nah, itu nanti setelah demokrasi religius itu. Jadi bagian apa dari demokrasi religius yang belum dicapai oleh demokrasi Indonesia saat ini? Ini yang saya sebut tadi. Jadi selain kita bicara baca pres, baca wapres, mungkin perlu dihidupkan lagi, nanti monggo Pak Saidi mengkritis, dihidupkan lagi semacam GBHN-nya. Itu menurut saya sudah sangat, bukan sangat ya, lumayan religius. Jadi misalnya gini kan, garis besar haluan negara dulu ada ya itu ya. Sampai kalau kita di kampus itu kan ada roadmap riset 5 tahun, 10 tahun. Sekarang kan katanya ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, itu untuk menghindari itu. Jadi semacam GBHN-nya Pak Soeharto dulu ya. Itu bagus itu. Jadi kita 5 tahun Indonesia mau kemana? Kalau demokrasinya religius, tidak liberal gitu ya, sampai mengeluarkan kata penghinaan terhadap presiden, super liberal. Kita bukan demokrasi liberal Amerika, kita demokrasinya Nusantara lah. Gitu. Ini dalam proses. GBHN itu ya, kalau GBHN-nya harus disiapkan. Pak Azhar ya. Jadi nanti makanya ada muncul kan istilah cawe-cawe kan. Nah, Pak Jokowi muncul, terlepas bentuknya seperti apa, tapi kalau kita positive thinking kan beliau ingin ini continuity, perubahannya pasti ada lah. Tapi jangan sampai yang sudah ada dulu ada misalnya di DKI kan ada contoh itu. Dulu normalisasi gitu kan sungai, terus diganti naturalisasi, tapi nggak jalan juga kan. Nah, itu seperti itu. Kalau versi Gubernur Anies waktu itu kan bukan nggak jalan, tapi memang apa itu namanya negosiasi dengan masyarakatnya itu lama, prosesnya selesai ketika dia sudah selesai, tinggal gunting pitanya. Atau kasus Pak Nadiem misal sering gonta-ganti. Nah, saya kira yang pertama GBHN-nya ini ya harus itu MPR. Kalau MPR kemarin kan bikin apa itu namanya PBNU itu yang disebut sebagai apa ya, pokoknya yang dipakai guyon oleh Muhaimin sebagai PBNU itu loh. NKRI, Undang-Undang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, kan itu yang dipromosikan oleh Pak Taufik Kemas ya waktu itu. Itu harga mati yang nggak bisa Oh gitu ya, paling nggak standar demokrasi religiusnya salah satunya harus punya menghidupkan roadmap. Iya, roadmap besar gitu. Contohnya GBHN itu, contohnya eksemplarnya aja. Oke. Nah, kita itu yang perlu dihidupkan. Kalau enggak ya ini kok semrawut ya, itu tadi. Ibarat kita naik mobil motor itu jalannya kan berlubang-lubang, nah, tergantung kelincahan presiden atau lurahnya kan. Kalau mungkin Pak Saidi bisa komentari, itu kan ini perspektif GBHN dan segala macam ini kan yang tahu pada masa Orde Baru lah ya gitu. Kalau pengamatan Mas Saidi, anak-anak muda ini aspirasi politiknya anak-anak muda santri kah, tidak santri kah? Kayak gitu-gitu masuk sense mereka nggak sih? Ya, persoalannya sekarang kan banyak anak-anak muda mahasiswa itu kan sumber informasinya ya TikTok, Instagram, Facebook, yang itu menurut saya tidak mengajak kita untuk berpikir lebih kritis, lebih mendalam. Sehingga ya agak mudah untuk manipulasi. Ya, persepsinya, opininya kan mudah diarahkan oleh elit dalam memilih figur-figur gitu. Sehingga harapan kita bahwa demokrasi itu ruang untuk melahirkan pemimpin terbaik
figur-figur yang punya kualitas ya kadang-kadang tidak tercapai gitu. Karena ya itu tadi banyak. Nah seharusnya kan generasi anak-anak muda, generasi milenial itu menjadi salah satu ujung tombak kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu. Mereka bisa memilih secara cerdas, ya entah. Bisa ya kalau bahasanya Prof. Muhtar Masud itu kan ya kita menjadi bangsa yang gagap nalar gitu. Nah, jangan sampailah kita menjadi anak-anak muda kita, generasi muda kita jangan sampai menjadi generasi yang gagap nalar itu gitu. Jadi mudah digiring opininya, persepsinya diarahkan oleh elit yang itu mungkin kadang-kadang tidak seperti itu apa adanya gitu. Jadi apalagi hari ini kan ya sejak 2019 banyak sekali buzzer itu berita hoax yang beredar dan itu menurut saya yang merusak kualitas berdemokrasi kita gitu. Saya kira tidak, kalau ada hoax itu kan jelas tidak religius karena bohong kan. Iya enggak Prof. Azhar ya? Iya kan tidak. Harus dimasukkan asas demokrasi religius itu, anti hoax itu masuk black campaign kan. Iya, black campaign. Kalau negatif religius. Iya. Jelas itu tidak religius karena bohong gitu. Religius kan berarti kan tidak bohong, Islami. Islami. Agama apapun enggak mengizinkan itu. Nah, saya kira gitu. Jadi demokrasi itu menurut saya adalah ruang untuk melahirkan, mencari figur-figur terbaik sebagai pemimpin kita. Tapi persoalannya kan kadang tidak dimaknai seperti itu. Kadang Pilpres itu tidak dimaknai untuk siapa pemimpin yang terbaik di antara kita. Tapi itu tadi, nalar itu tidak, kritis itu tidak terbangun. Dan saya kira banyak pemilih itu seperti itu. Tapi ya Pak, elit politik kan tentu menikmati itu kan, dia menikmati itu karena ngejar suara. Iya, ngejar suara dia menikmati itu. Jadi semakin tidak terdidik kita di dalam berpolitik ya dia semakin menikmati itu gitu. Karena mudah sekali menggiring opini publik kan. Kan jarang kemudian ada politisi-politisi yang atau partai politik itu yang memberikan pendidikan politik cerdas berpartisipasi politik yang sehat, yang cerdas kan jarang saya kira. Ya soalnya makin cerdas, makin rasional, mereka punya kebebasan untuk memilih sendiri, nggak harus sesuai dengan instruksi dan arahan mentornya. Apalagi kayak kemarin yang viral itu dari Pak Prabowo itu. Yang mana itu? Yang udah kalau ada yang ngasih Anda uang, diambil aja, tapi kamu milih sesuai dengan pilihan kamu. Itu kan menurut saya kalau kita ikuti itu kan kita enggak kritis, ya tah? Nggak tahu menurut Prof. Azhar itu masuk religius apa enggak, tapi kalau saya itu enggak religius gitu. Atau sedekah saya nggak tahu. Jadi dalam kajian korupsi, fikih anti korupsi antara sedekah dengan korupsi itu beda-beda tipis. Kalau dulu si siapa Romi itu kan bisyarah gitu istilahnya atau apa gitu. Hadiah. Macam-macam. Tapi kalau KPK kan dia udah punya standar baku tentang itu. Iya, bagaimanapun kan sedekah kalau itu dilakukan oleh pemimpin politik itu bukan murni sedekah yang jelaskan gitu. Kalau mau sedekah sebaiknya jangan menjelang Pilpres. Biar otentik gitu. Justru setelah Pilpres baru sedekah. Bagus nih Pak Azhar, meskipun simpatisan Prabowo masih kritis sama Prabowo juga. Jadi terbuka itu. Oke, gitu ya. Jadi paling nggak santri itu nggak harus nggak harus menjadi satu kotak, ini koalisi representasi politik santri. Mesti sebar balik mendar dan santri itu kalau nggak ada musuh bersama pasti politik Islam lah paling nggak dekat atau lambat atau cepat pasti akan pecah di tengah jalan itu gitu. Karena biasanya memang naluri politik kan ya mutafarriqoh kan. Mutafarriqoh dan perbedaan itu wajar. Nature-nya begitu.
Kalau tadi mengutip Nur Hasim Majid tadi itu partai Islam, yes, partai Islam. no dalam tanda tanya tadi itu karena tadi jangan Konteksnya. menganggap perbedaan politik itu sebagai perbedaan agama gitu, kayak Ya, perbedaan betul, agama gitu ya. Ya kalau bahasa apa kan antara syariah dengan fikih kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda gitu. Kalau Ya. syariat tadi ya nilai-nilai kebaikan, universal. Kalau fikih itu kan sifatnya praktis, Praktis kontekstual, bisa berubah bisa sesuai dengan berubah. tempat dan waktu kondisinya Iya, gitu kalau ya. dulu dukung Jokowi sekarang Prabowo, begitu fikih. Kok ngaku di ujungnya ini Pak? Enggak, itu contoh. Aku di ujung. Jadi dulu dukung Prabowo, sekarang dukung Anies, ya kan? Itu kontekstual, fikih. Kalau itu lurus dari dulu sampai sekarang. Tapi banyak juga yang dulu Masing-masing Jokowi kan terus ada. kemudian ke Prabowo atau sebaliknya. Iya. Itu kan kontekstual dalam arti ya Yep. sesuai minat atau Iya. perspektif masing-masing. Perspektif masing-masing, punya bias masing-masing, Iya. punya pengalaman Itu masing-masing. kita gitu. hargai aja. Asal jangan karena fulus. Wani Piro itu jelas tidak Iya, iya. religius. Tapi selama dia memilih si Anies atau milih Ganjar atau Prabowo karena idealisme pemikiran yang misalnya ada orang milih Prabowo karena integritas kebangsaan dari yang keterbelahan menjadi ada yang milih Anies karena kesantrian atau internasionalisasinya, Oke. milih Ganjar mungkin karena doyan olahraga kan, Oh, gitu. misalnya kan. Kok jomplang banget tiba-tiba ke olahraga. Atau dekat dengan rakyatnya kan. Oke. Nah, itu menurut saya Sah-sah sehat. saja, Sah. sehat saja ya. Tapi Oke. kalau karena Wani Piro itu jelas tidak religius. Religius. Gitu. Itu yang harus kita Oke deh. edukasi. Siap. Iya. Makasih, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Cukup, Mungkin ya. edisi berikutnya edisi kita berikutnya. tuntaskan. Oh ya, saya mau nambah sedikit ini Boleh. sekalian campaign. Kalau saya kepada bangsa Indonesia sebaiknya kita pilih partai yang baru. Jadi partai lama itu sudah mereka sudah berkontribusi, Oke. tapi kita perbanyak memilih partai-partai baru, walaupun belum ada jaminan juga. Oke. Gitu. Kalau- Sehingga nanti paling nggak ada perimbangan baru begitu. Bukan Kalau berarti. saya begitu. Oke, sebelum saya tutup, kalau capres lama nggak perlu dipilih juga, Pak ya? Nah, capres lama itu kan Oke. tergantung tadi perspektifnya. Jangan capres baru. Kan ada Oke, nanti. al-muhafazatu alal qadimis sholih wal akhir terjadi. Oke. Enggak, kalau partai tadi soal itu Pak, RUU perampasan aset. Rawasan Nah, dasar. itu kan sampai sekarang Istana sudah menyerahkan ke DPR tapi yang ngendap. Iya, ya. Harusnya tidak ngendap, orang partai politiknya semuanya di bawah kuasa Pak Presiden. Oke, nanti kita obrolkan Oke, lagi akan sesi-sesi datang. berikutnya, masih banyak hal. Minggu depan kita ngobrol soal buku apa, Ya, Mas Sahide? ini juga sambil launching mungkin Nah, mengumpulkan menerbitkan buku judulnya Demokrasi Kita, Kecemasan dan Optimisme gitu. nah, Jadi Karya itu- Pak Sahide ya. Itu esai-esai saya dari 2017, 18 dan 19. Jadi membaca dinamika politik demokrasi di Indonesia 2017-2019. Ini proses cetak bukunya, jadi insya Allah minggu depan itu sudah ready, Prof. Oke. Sip. Siap. Ini Ya, contoh kita demokrasi religius juga di bidang melek literasi. ya ini literasi politik Iya. kali ini. Jadi Nah, tunggu nanti obrolan juga dengan Sahide minggu depan tentang demokrasi kita tadi. ini itu, bukan antara kecemasan bocor dan halus harapan. lagi ya, udah bocor besar. Ya. Ini bocoran tentang ini yang akan datang. Dan kita akan datangkan narasumber lain juga. Nanti Iya. ngobrol lagi sama Pak Azhar juga tentu saja Globalisasi tentang misalnya. macam-macam. Ya, oke. Makasih banyak Oke, Pak sama. Prof Azhar, Mas Sahide. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.